Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan disaster recovery, yaitu contingency planning, yaitu pada chapter 4 dan 5. Perkenalkan, saya Made Otasatu Ika dengan NIM 45. Dan saya Wahyu Krisna dengan NIM 44 dan teman saya yang lagi 3, Sakti, ada Gaisa dan Stefani. Ya, terma apa sih itu disaster recovery? Disaster recovery adalah sebuah rencana atau strategi untuk memulihkan sistem IT dan data penting organisasi setelah terjadi bencana atau gangguan besar. Maksudnya, beberapa tipe-tipe macam dari disaster bencana ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu natural disaster atau yang disebabkan oleh alam, dan man-made disaster yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Natural disaster ini bisa dikelompokkan menjadi macam-macamnya, yaitu permainan gempa bumi, banjir, kebakaran, dan longsor. Dan man-made disaster ini contohnya yaitu kebakaran akibat kelalaian manusia, serangan cyber, serangan teroris, dan kebocoran data. Selanjutnya ada tipe-tipenya. Ini bisa dilihat. Saya akan bahas SCP. Apa itu SCP? SCP atau Information System Contingency Plan adalah rencana tertulis yang menjelaskan bagaimana memulihkan atau mengoperasikan kembali suatu sistem informasi jika terjadi gangguan. Nah, gangguan-gangguan ini bisa berupa serangan cyber, kerusakan server, pemadaman listrik, atau bencana alam. SCP ini adalah panduan darurat yang menjelaskan tindakan yang harus diambil, kontak penting, dan strategi pemulihan untuk mengembalikan sistem ke operasional normal setelah insiden. Nah, tujuan utama dari SCP ini untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi. Soalnya komponen-komponen utama dari SCP itu, yang pertama ada fase adaptasi dan notifikasi, yang kedua ada fase pemulihan, dan yang ketiga ada fase rekonstruksi. Dan tabel bawah ini menjelaskan apa saja yang dilakukan pada fase masing-masing tersebut. Nah, sebenarnya fase aktivasi ini pertama pada fase aktivasi dan notifikasi ini adalah langkah pertama yang dilakukan saat terjadi gangguan besar pada sistem informasi, misalnya server down, serang cyber, atau bencana alam. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan rencana darurat dan memberitahu semua pihak yang menyinggung bertanggung jawab secara tepat dan terstruktur. Nah, kapan rencana ini diaktifkan? Aktivasi ini dilakukan hanya jika gangguan cukup serius seperti sistem lumpuh total, data tidak bisa diakses, dan ada ancaman keamanan serius. Misalnya ada peretasan. Dan di sini ada sistem yang bisa disebut call tree. Saya lihat untuk cara kerjanya. Soalnya ada fase pemulihan atau recovery phase. Nah, langkah-langkah dalam fase pemulihan ini ada 4 bagian. Yang pertama ada identifikasi kerusakan, yaitu tim teknis mengecek bagian sistem yang rusak seperti server yang mati atau data yang hilang. Yang kedua ada pemulihan data, di mana mereka mengambil backup dari data terakhir dan memastikan datanya masih utuh. Yang ketiga ada instalasi sistem kembali, di mana mereka menginstal ulang software penting dan atur sistem ulang jaringan serta keamanan. Yang terakhir ada pengujian awal. Di sini mereka melakukan uji coba untuk memastikan sistem kembali berjalan normal tanpa gangguan. Ini bisa dilihat untuk fase pemulihannya, untuk tabelnya. Nah, soalnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang fase rekonstruksi atau rekonstruksi phase. Nah, setelah sistem berhasil dipulihkan, tahap ini fokus pada mengembalikan operasional ke kondisi normal. Langkahnya itu ada 4 juga. Yang pertama pengujian sistem dan validasi data, kembali ke operasi normal, pembersihan dan dokumentasi, dan backup ulang. Fase ini memastikan sistem sudah aman dan stabil, serta organisasi bisa kembali beroperasi secara penuh tanpa gangguan. Nah, dan ini untuk gambar fase rekonstruksinya, bagaimana tahap-tahapannya. Next. Pertimbangan teknis. Faktor teknis penting yang harus diperhatikan dalam SCP itu ada 4 juga. Yang pertama backup dan pemulihan data, pengamanan fisik dan cyber, penyimpanan di lokasi alternatif atau offsite, dan yang terakhir itu high
availability, dan redundasi. Next. Nah, dan ini untuk bagaimana pertimbangan teknis itu dilakukan. Ada hardware, network, data, security. Next. Nah, apa yang harus dilakukan ketika terjadinya bencana? Yang pertama itu tindakan yang cepat dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan, kerjasama tim untuk menanggulangi saat terjadinya bencana. Stepnya itu, yang pertama, ketahui risikonya. Yang kedua, buat rencana darurat. Yang ketiga, siapkan perlengkapan darurat. Yang keempat, selalu waspada. Dan yang terakhir itu harus ada praktek atau simulasi. Nah, jadi kesimpulannya, ISCP ini atau Information System Contingency Plan adalah bagian penting dari keamanan dan keberlangsungan sistem informasi. Tanpa adanya ISCP, gangguan seperti bencana alam, serangan cyber, atau kerusakan sistem bisa menyebabkan kerugian besar, baik secara data, operasional, maupun reputasi. Yang ketiga, ISCP ini membantu organisasi pulih dengan cepat saat terjadi gangguan, meminimalkan downtime, dan menjaga layanan tetap berjalan. Dan yang terakhir, dengan ISCP yang baik, organisasi lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai risiko teknologi di masa depan. Sudah sekian dari presentasi kami, terima kasih.